Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-156. Nah, pada episode spesial part ke-155 sebelumnya itu, kemunculan Kawaki membuat semua orang yang ada di medan perang pun terkejut. Tak hanya itu saja, ternyata Kawaki berhasil menjadi Dewa Otsutsuki yang baru karena telah banyak memakan buah cakra. Singkat cerita, Kawaki mendeklarasikan niat untuk menghabisi para Otsutsuki ke semua orang. Karena hal tersebut, kau menantang Kawaki untuk menghabisinya terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Aoki Hitomi wa izure kisama kara subete o ubai saru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan situasi di medan perang. Di sisi lain, Kawaki mulai memasang raut wajah yang marah. Tak lama setelah itu, Kawaki mulai berteriak dan berkata, "Dengar kalian para Otsutsuki." Mendengar teriakan Kawaki, semua Otsutsuki mulai teralihkan perhatiannya ke arah Kawaki. Tak hanya mereka, Borushiki, Daimon, dan semua orang yang ada di sana pun terkejut. Borushiki berkata, "Kawaki, dia kembali." Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Kawaki melanjutkan perkataannya, "Aku Kawaki. Selama ada Otsutsuki di dunia ini, aku akan menghancurkannya. Tidak peduli seberapa banyak dan kuat kalian. Karena pada akhirnya aku akan menghancurkan kalian dengan kekuatan Otsutsuki itu sendiri." Terlihat para Otsutsuki mulai menatap Kawaki dengan tatapan yang tajam. Salah satu Otsutsuki berkata, "Jadi dia yang namanya Kawaki." Adegan pun beralih ke Code yang mulai terlihat kesal. Dengan penuh emosi kau berkata, "Kau ingin menghabisi Otsutsuki kan? Kalau begitu mulailah dengan bertarung denganku. Kebetulan aku juga ingin menghabisi Hokage ke-7 yang kau banggakan itu. Sekarang turunlah ke sini, Kawaki." Mendengar perkataan Code, Kawaki mulai melompat ke arah Code sambil berkata dengan senang hati, "Hama sepertimu seharusnya tidak ada di sini." Di sisi lain, Code langsung melompat ke atas untuk menyerang Kawaki. Terlihat kau mulai bersiap menyerang Kawaki dengan tangan cakarnya. Sementara Kawaki dia menggunakan tongkat besi untuk menyerang. Adegan pun beralih ke dimensi tempat Dewa Otsutsuki Kairos berada. Terlihat dia cukup kesal karena mengetahui kalau Kawaki sudah menjadi Dewa Otsutsuki. Dengan raut wajah yang kesal, Kairos berkata, "Kenapa dia bisa lepas dari pandanganku? Apa yang telah dia lakukan?" Adegan pun beralih ke dimensi yang lain. Terlihat Otsutsuki itu merasakan ada cakra yang sangat besar di planet bumi. Karena hal tersebut, Otsutsuki itu pun berdiri dan berkata, "Cakra ini..." Ternyata Otsutsuki itu adalah Shibai. Adegan pun beralih ke senjata besi hitam Kawaki dan tangan cakar Code yang beradu. Ketika senjata itu beradu, Kawaki langsung mengaktifkan segel karma di tangannya. Begitu juga yang dilakukan oleh Code. Di saat yang bersamaan, Kawaki langsung mengalihkan karma ke ujung besi tersebut. Tak lama setelah itu, Kawaki langsung melakukan ledakan yang besar di tongkat besi itu. Terlihat Code terpental jauh karena ledakan yang dikeluarkan oleh Kawaki. Namun dia langsung masuk ke dalam tanda cakar dan menyembahkan dirinya. Sementara Kawaki dia berhasil mendarat dengan selamat di permukaan tanah. Dengan raut wajahnya serius, Kawaki berkata, "Aku bahkan belum mengeluarkan 50% kekuatanku." Ketika Kawaki mulai berjalan ke arah Code, tiba-tiba ada besi hitam yang mengarah ke arahnya dari arah belakang. Namun Kawaki menangkap besi hitam itu dan menghancurkannya. Ternyata Madara diam-diam menyerang Kawaki di saat dia lengah. Sambil menoleh ke arah Madara, Kawaki berkata, "Sepertinya kau bukan dari klan Otsutsuki." Di sisi lain, Naruto dewasa berkata, "Dia adalah Madara Uchiha. Dia bisa terbang karena telah menjadi Jinchuriki Kyuubi." Adegan pun beralih ke Kawaki masih menoleh ke arah Madara. Dengan tatapan yang tajam, Kawaki berkata, "Aku tidak tahu kau siapa, tapi aku tidak akan segan-segan membunuhmu jika menghalangi jalanku." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki langsung menggunakan mata kukugannya ke arah Madara. Seketika itu, Madara langsung tertancap besi hitam di sekujur tubuhnya. Dengan raut wajah yang terkejut, Madara berkata, "Apa yang terjadi? Aku sama sekali tidak bisa melihat serangannya." Terlihat Madara pun terjatuh dari ketinggian dan terhempas ke tanah. Tak hanya itu saja, Madara juga kesulitan untuk bergerak. Setelah selesai, Kawaki langsung berjalan ke arah Code kembali.
Di sisi lain, Kot langsung melakukan tanda cakar di tempat Kawaki. Namun Kawaki langsung mencilkan tanda cakar itu dengan mata Kokugan. Tak menyerah di situ saja, Kot kembali melakukan tanda cakar di sekitar langit. Namun lagi dan lagi Kawaki mengecilkan tanda cakar tersebut. Karena telah kehabisan akal, Kot langsung menyerang Kawaki dengan laser peledak. Melihat laser peledak itu, Kawaki langsung menyerang serangan Kot dengan segel karma. Tak lama setelah itu, Kawaki tiba-tiba berhenti dan berkata, "Sekarang coba serap ini dengan karma cacat milikmu." Terlihat Kawaki langsung menembakkan banyak laser peledak ke arah Kot. Melihat serangan Kawaki, Kot langsung berlari ke samping untuk menghindari serangan demi serangan dilancarkan oleh Kawaki. Ketika terus berlari, tiba-tiba kaki Kot tertancap batangan besi. Karena hal tersebut, Kot pun kehilangan keseimbangan dan boleh terjatuh. Di saat yang bersamaan, ternyata laser peledak sudah mendekat ke arah Kot. Namun Kot langsung memaksa dirinya melompat untuk menghindar. Terlihat Kot langsung terbang dan melesat dengan cepat ke arah Kawaki untuk menyerang. Melihat hal tersebut, Kawaki langsung mengeluarkan kubus hitam yang cukup banyak di jalur Kot. Terlihat kubus itu berada tepat di atas Kot. Tak hanya itu saja, di hadapan Kot sekarang dihalangi oleh kubus yang lain. Karena tidak ada jalan lain, Kot langsung melakukan tercakar di atas kubus tersebut untuk kabur. Tak lama setelah itu, banyak kubus yang mulai menghantam tanda hingga hancur. Adegan pun beralih ke Kawaki yang telah waspada dengan kemunculan Kot. Terlihat Kawaki menoleh ke belakang untuk melihat kondisi Naruto. Ketika Kawaki lengah, tiba-tiba muncul tanda cakar di kubus tersebut tepat di depan Kawaki. Dengan cepat Kot langsung muncul dari tanda cakar itu dan menyerang Kawaki. Namun Kawaki dengan refleks yang cepat langsung mengubah tangan kanannya menjadi sebuah perisai untuk menangkis serangan Kot. Sambil menangkis serangan tersebut, Kawaki berkata, "Kenapa kau bersikeras sampai sejauh ini? Kenapa kau berjuang sampai mengorbankan dirimu?" Kot membalas, "Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kau berjuang mati-matian menjadi Dewa Otsutsuki untuk siapa? Siapa yang ingin kau lindungi? Jawab pertanyaanku, Kawaki." Mendengar perkataan Kot, tiba-tiba Kawaki mengingat pertemuan pertamanya dengan Naruto dewasa. Tak hanya itu saja, Kawaki juga melihat senyuman dari Naruto. Setelah mengingat hal tersebut, Kawaki pun hanya bisa terdiam. Tak lama setelah itu, Kot langsung melompat ke belakang untuk menjaga jarak. Lalu Kot kembali maju untuk menyerang Kawaki. Terlihat Kawaki dan Kot terus membalas serangan dengan senjata mereka masing-masing. Sambil terus melancarkan serangan, Kot berkata, "Akhirnya kau mengerti. Aku juga memiliki alasan yang sama. Tapi kau merenggut semuanya dariku. Seharusnya Tuan Isiki lebih memilihku untuk menjadi wadahnya." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Kawaki langsung menendang Kot hingga terlempar sangat jauh. Di saat yang bersamaan ketika Kot terlempar, Kawaki langsung menembakkan banyak batangan besi ke arah Kot. Namun Kot langsung menangkis besi hitam tersebut dengan tangan cakarnya. Ketika Kot menangkis besi hitam tersebut, besi hitam yang lain tiba-tiba melakukan ledakan. Terlihat Kot pun terkena ledakan tersebut hingga terjatuh dan menabrak sebuah batu yang cukup besar. Karena serangan Kawaki, Kot tampak terluka sangat parah sehingga Kot tidak bisa bergerak sama sekali. Di sisi lain, Kawaki mulai berjalan santai untuk menghampiri Kot yang terluka. Adegan pun beralih ke Kot kembali. Sambil menahan rasa sakit, Kot berkata, "Botol dari Kairos sekarang sudah habis. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Setelah mengatakan hal tersebut, Kot pun melihat ke atas langit sambil berkata, "Aku gagal membalaskan dendammu, Tuan Isiki." Setelah mengatakan hal tersebut, Kot tiba-tiba mengingat perkataan Kawaki yang berkata bahwa Kot berjuang sampai sejauh ini untuk siapa. Dengan raut wajah yang sedih, Kot berkata, "Benar juga. Aku tidak memikirkannya sampai sejauh itu. Aku juga bingung. Kenapa aku sampai terobsesi kepada Tuan Isiki?" Tak lama setelah itu, adegan pun beralih ke flashback ketika Kot masih kecil. Terlihat Kot tampak dibuli oleh anak-anak seusianya dengan dilempari batu. Sambil terus melempari Kot dengan batu, anak-anak itu berkata, "Hei orang asing, kenapa kau ada di wilayah kami?" Sementara itu, Kot tampak menggunakan kedua tangannya untuk melindungi wajahnya. Sambil terus bertahan, Kot berkata, "Kumohon biarkan aku pergi dari sini. Aku kesini hanya untuk mencari makan dan mencari tempat berlindung." Mendengar perkataan Kot, anak-anak itu mulai tertawa sambil berkata, "Pantas saja kau terlihat seperti pengemis." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba mereka pun berhenti melempari Kot dengan batu. Lalu salah satu dari mereka berkata kembali, "Kami akan melepaskanmu, tapi dengan satu syarat, berikan semua uang yang kau punya." Mendengar hal tersebut, Kot pun terkejut dan membalas,
Aku sama sekali tidak mempunyai uang, karena Kot menolak perintah mereka. Salah satu temannya berniat untuk menyerang Kot dengan sebuah kayu. Terlihat Kot mulai menutup matanya karena takut diserang oleh orang itu. Namun serangan itu tidak kunjung mengenai Kot. Merasakan keadaan tersebut, Kot membuka matanya dan terkejut. Ternyata Jigen sudah ada di depan Kot dan menahan kayu tersebut. Dengan raut wajah yang tenang, Jigen berkata, "Ini benda yang berbahaya." Setelah mengatakan hal tersebut, Jigen langsung mematahkan kayu itu dengan satu tangannya. Melihat kejadian itu, anak pembuli itu mulai ketakutan dengan keberadaan Jigen. Jigen melanjutkan perkataannya, "Sebaiknya kalian pulang ke rumah masing-masing. Sebentar lagi malam akan tiba. Apa kalian mengerti?" Mendengar perkataan Jigen, anak-anak itu langsung berlari ketakutan. Di sisi lain, Kot pun kagum dengan Jigen yang telah menolongnya. Tak lama setelah itu, Jigen membalikkan badannya dan mulai menunduk ke arah Kot. Jigen berkata, "Di mana orang tuamu?" Kot membalas, "Aku tidak tahu. Mungkin mereka sudah mati." Mendengar perkataan Kot, Jigen berkata kembali, "Setelah ini kau mau kemana?" Dengan raut wajah yang sedih, Kot membalas, "Entahlah, aku tidak tahu kemana arah tujuan hidupku. Aku hanyalah anak sebatang kara." Setelah mengatakan hal tersebut, Jigen tiba-tiba memegang kepala Kot sambil berkata, "Kalau begitu kenapa tidak ikut saja denganku? Kau akan mendapat makanan dan tempat tinggal." Mendengar perkataan Jigen, Kot pun sangat terkejut. Lalu Kot tiba-tiba tersenyum sambil berkata, "Benarkah? Kalau begitu aku ikut denganmu. Aku akan menjadi orang yang berguna untukmu. Ngomong-ngomong, namaku adalah Kot. Kau siapa?" Jigen membalas, "Namaku adalah Jigen." Setelah mengatakan hal tersebut, Jigen langsung berdiri dan membalikkan badannya. Lalu Jigen berkata, "Ayo, kita akan pergi." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya pertarungan antara Kot dan Kawaki pun terjadi. Namun karena perbedaan kekuatannya sangat jauh, Kot kalah telak melawan Kawaki. Ketika Kot terluka sangat parah dan tidak bisa bergerak, dia mulai mengingat alasan dia sangat menghormati Isiki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-157. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.